kemana saja Kang Mas dan Mbak Yu? Jateng Bicara ini edisi agak kesiangan tapi tidak apa-apa ya. Kang Mas dan Mbak Yu sudah hadir. Bersama saya ada Ibu Yunita Dias Suminar SKMMS CMSI selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Ibu. Selamat siang, salam sehat. Alhamdulillah Ibu sehat ya Bu. Pasti luar biasa. Alhamdulillah ya. Ini terlihat sih Kang Mas dan Mbak Yu kalau dari live YouTube kita pun juga sudah kelihatan ya. Nah mungkin disapa dulu nih Bu yang sudah rindu menanti-nanti Ibu. Karena kemarin kita sempat yang udah diposting, delete lagi, diposting, delete. Maaf ya, selamat siang teman-teman semua. Semoga semua sehat ya. Hari ini kita bicara tentang apa Mbak? Spelling. Nah sudah ada yang tahu ya mungkin atau daerah lain mungkin ada yang belum tahu mungkin ya Bu ya. Nanti Ibu Yunita akan menjawab atau Bu Nita akan menjawab semuanya nih Kang Mas dan Mbak Yu dan akan memberitahu lagi nih spelling itu sebenarnya apa. Dan kalau punya unek-unek boleh seperti biasa 081399659922 nanti akan dijawab langsung sama Bu Nini tentunya ya. Ada di Jawa Tengah dan kemarin sempet ya waktu awal-awal munculnya nih Bu sudah banyak sekali dan mendapatkan pujian ya tentunya ya luar biasa dan akhirnya Ibu Nini hadir ke sini. Boleh diceritakan Ibu tentang dokter spesialis kelilingnya. Baik, jadi Kang Mas dan Mbak Yu pada siang hari ini saya cerita dari awal dulu ya. Jadi sebetulnya ini adalah penjabaran dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, namanya Astacita. Nomor 4-nya itu kan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, salah satunya adalah kesehatan. Nah kemudian Pak Presiden itu punya namanya Quick Win. Quick Win itu ada 3 di kesehatan. Pemeriksaan kesehatan gratis, kalau kita ingat cek kesehatan gratis, kemudian menurunkan kasus TBC harus 50% nanti pada tahun 2030 dan bangun rumah sakit di kabupaten yang kabupaten sana-sana tuh daerah timur. Nah tentu ini menjadi acuan kita dan kemudian Pak Gubernur punya satu program yang namanya layanan spesialis keliling, layanan kesehatan keliling. Nah, lalu bagaimana kita memaknai itu dan kemudian menjabarkan untuk Jawa Tengah? Jadi Jawa Tengah harus punya layanan kesehatan yang memang ditunggu oleh masyarakat dan menyasar daerah-daerah miskin. Karena tentu di Jawa Tengah ini masih ada banyak kabupaten yang miskin ekstrim. Maka Pak Gubernur punya gagasan untuk bisa memberikan layanan dokter spesialis, tetapi di tingkat desa. Desa mana? Desa miskin. Di Jawa Tengah itu kemudian ada 1278 desa miskin yang perlu kita perhatikan lebih dalam hal layanan kesehatan. Gitu. Nah, sampai dengan hari ini nih Bu, sudah ada berapa pasien tentunya kan yang Ibu sudah datangi karena memang hampir setiap hari nih ya Bu ya, pergerakannya udah kemana-mana nih Bu Nita nih. Ada 35 kabupaten kota, sudah ada 596 desa. Dan sudah ada 64 ribuan pasien dilayani oleh dokter spesialis. Mantap. Nah ini yang kemudian diintegrasikan dengan cek kesehatan gratis. Jadi kalau cek kesehatan gratis itu lebih pada screening. Betul. Dan Jawa Tengah itu masih yang the best se-Indonesia. Betul. Masih nomor 1, kita dapat 9,9 juta masyarakat Jawa Tengah yang dulu saya juga kesini ya Bu, betul. Cek kesehatan gratis yuk dong, ikut. Ternyata respon masyarakat sangat luar biasa. Jadi dari masyarakat yang datang ke puskesmas, ada yang cek kesehatan gratis komunitas, yang kemudian ada sekolah, sekarang menuju ke pondok. Nah inilah yang diintegrasikan dengan spelling. Jadi ada cek kesehatan gratis, kemudian spelling masuk, satu kegiatan bersama. Tentu karena spelling datangnya belakangan ya, maka jumlah yang dilayani juga tidak sebanyak yang cek kesehatan gratis, ya kan? Sudah 9 sekian juta karena sudah dari awal. Tetapi yang utama adalah bagi kami ketika spelling ini datang di tempat-tempat yang memang dibutuhkan, maka yang kemudian di screening mengalami hal yang tidak normal dalam arti tertentu ketika dilihat, dicek, nah ini langsung masuk ke dokter spesialis. Harapannya adalah dia bisa ditangani lebih sesuai dengan, lebih baik dan kemudian tindak lanjutnya jelas. Kira-kira begitu. Jadi memang langsung dilempar gitu ya Bu ya ke dokter spesialis ya. Tapi khusus
desa-desa yang tadi saya sampaikan. 1278. Gitu. Baik. Nah, ini kan spelling ini kan sudah keliling 35 kabupaten kota. Nah, itu masing-masing berarti sudah dikunjungi ya, Bu. Sudah. Nah, nantinya untuk jadwalnya berikutnya atau mungkin kan ada yang kelewat nih, Bu. Itu seperti apa nih, Bu? Jadi kita tiap minggu mengeluarkan jadwal ke desa-desa yang mau kita kunjungi. Jadi kadang Pak Gub juga hadir. Pak Gub sering sekali hadir di desa-desa yang ada spelling ya. Nah, ini memang permintaan masyarakat luar biasa. Jadi responnya ketika spelling ini diluncurkan, mereka menyatakan gini, kapan ke desa kami, kapan ke desa kami. Nah, memang kita kan bicara prioritas. Tentu nantinya akan menyasar semua desa. Sebisa mungkin, kalau 5 tahun saya kira insya Allah bisa ya, Bu. Tapi tahun pertama memang kita pada 1278 terlebih dahulu. Karena itu yang kita lihat geografisnya cukup sulit, kemudian juga masyarakatnya, tentu masyarakat tuh kalau mau datang ke puskesmas ada yang berjarak atau butuh waktu. Nah, ketika ini dilokasikan di desa, ternyata masyarakat tuh happy karena apa? Karena dekat. Betul. Yang kedua tidak terlalu lama di sana dan ketemu dengan dokter spesialis lagi, gitu ya. Ini sesuatu. Jadi maka respon masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ini yang sifatnya juga gratis ya, CKG kan gratis, spelling juga gratis, bahagialah masyarakat. Pastinya. Pasti. Nah, itu yang digagas oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal ini, supaya masyarakat juga mulai sadar tentang kesehatan. Jangan sampai kita sakit. Ayo coba kita jaga kesehatan kita, ya kan? Sekarang begitu banyak makanan yang cepat saji, kemudian junk food gitu ya, hal-hal seperti itu mestinya kita sudah kembali ke selera asal zaman dulu ya. Betul. Jadi kalau makan tuh ya yang sehat, yang benar, rebus-rebus gitu ya, Bu ya. Gitu. Jangan sampai kita kemudian sakit, ya kan? Karena banyak gula misalnya, atau banyak karbo, atau banyak kolesterol misalnya. Tapi intinya adalah ketika spesialis ini datang ke desa-desa, karena tidak semua ya spesialis, yang utama sebenarnya karena TBC tadi. Betul. Maka yang turun adalah dokter penyakit dalam atau dokter spesialis paru. Kemudian dokter obgyn. Obgyn itu kenapa? Karena antenatal care untuk ibu hamil. Jawa Tengah itu masih ada dan tinggi angka kematian ibu. Kenapa? Karena ibu dengan kehamilan risiko tinggi ini tidak dikelola dengan baik, tata laksananya mungkin kurang baik. Masyarakat juga kadang-kadang bandel, jadi nggak mau memeriksakan ke vaskes. Padahal sudah, kalau BPJS nih, itu dia 6 kali ketemu dengan dokter atau bidan dalam hal ini di puskesmas, dan 2 USG gratis di trimester 1 dan trimester akhir. Tapi sekali lagi ternyata masyarakat tuh kadang-kadang enggan untuk datang karena alasannya jauh lah, nggak ada yang mengantar lah dan sebagainya, karena jarak. Dan akhirnya dengan seperti ini nampak masyarakat itu ketika yang hamil dicek oleh dokter spesialis tentu berbeda ya. USG yang dilakukan oleh dokter umum dengan dokter spesialis. Tapi sekali lagi bahwa dokter umum sekarang boleh kan melakukan USG di puskesmas. Ketika ada dokter spesialis, sekali lagi selain layani masyarakat, dokter spesialis juga mentoring dokter umum yang ada di puskesmas, karena kita bareng-bareng kan dengan CKG. Kemudian dokternya mentoring nih kalau misalnya ada gambaran seperti ini, maka ini adalah risikonya seperti ini. Maka kayak on the job training, ya kan? Betul. Jadi 1 tepung 3 nyawa. Betul. Dokter umumnya diajarin, bidannya juga diajarin, kemudian masyarakatnya terlayani. Nah, inilah program yang menjadi sangat dinanti-nanti oleh masyarakat saat ini. Betul. Gitu, Non. Nah, dokter yang sejauh ini nih, Bu, udah berjalan beberapa bulan ini ya, itu yang sering dibawa nih, Bu. Maksudnya diajak keliling itu biasanya paling banyak apa nih, dokter apa nih, Bu? Dokter obgyn dengan dokter penyakit dalam atau paru. Terus dokter jiwa. Oh, jiwa juga datang. Jadi dokter jiwa kenapa? Sekarang banyak orang gangguan jiwa, mental health itu ya, Bu ya. Kita tidak bicara orang yang sudah berat-berat ya. Betul. Kita mungkin juga perlu diperiksa. Iya, benar-benar. Kadang kita nggak ngerti ya beban apa gitu terus numpuk. Betul. Betapa media sosial begitu heboh ya kan. Nah, ini kan ternyata ada hal yang perlu kita dorong juga ke sana, dan anak-anak ini yang terutama. Tapi sekali lagi ibu-ibu ya, kadang-kadang kalau kita mau ke rumah sakit jiwa mungkin malu. Tapi ketika ke desa kan kita nggak malu dong, karena bareng dengan banyak orang. Kemudian
mereka ditanya kenapa, gimana, ada yang nangis, ada yang merasa bisa mengeluarkan unek-uneknya dengan dokter. Jadi dokter jiwa juga datang. Kemudian CA cervix atau IVA. Jadi lakukan pemeriksaan IVA untuk mendeteksi kanker serviks. Jadi dokter objinya kan ada di situ, jadi sekalian gitu. Baik, nah berarti kan kalau untuk jadwal kan tadi disampaikan oleh Bu Ninit adalah setiap minggu jadwal akan ada. Nah, itu jadwal masyarakat bisa tahu nih Bu. Bisa. Dari mana nih maksudnya media kita? Sosial kita media kasihkan, sosial. Kemudian kabupaten kota juga kita berikan karena kita memang spelling ini tidak hanya rumah sakit provinsi. Nah, jadi spelling ini didukung oleh banyak pihak. Saya juga merasa terima kasih nih kepada seluruh dinas kesehatan kabupaten kota, rumah sakit pemerintah dan swasta seluruh Jawa Tengah, kemudian juga BPJS, Mbak. BPJS itu sekarang ikut. Ya, betul. Karena mereka punya program mentoring spesialis dari spesialis ke dokter umum. Jadi dilibatkan oleh kita sekalian yang tadi saya sampaikan. Mentoringnya tadinya hanya satu dokter ke dokter spesialis ke temen dokter puskesmas yang melayani. Sekarang BPJS itu memberikan ruang dokter-dokter puskesmas dikumpulin di situ tuh siang hari setelah pelayanan, mereka dikumpulin kemudian diberikan materi tentang ilmu-ilmu kedokteran praktis yang diberikan, bagaimana menganamnese, bagaimana melihat gejala tanda yang spesifik terhadap dokter umum. Jadi dokter umumnya di-up nih kompetensinya. Itu BPJS ikut. Kemudian dia ada mobil juga di situ untuk kalau ada masalah-masalah masyarakat tentang BPJS, misalnya nggak aktif kenapa. Kayak kemarin rame juga ya Bu yang tiba-tiba di nonaktif, betul. Jadi mereka membawa mobil BPJS yang keliling juga di situ. Asik kan? Betul. Ini adalah kolaborasi yang awalnya digagas hanya 7 rumah sakit provinsi, karena kita punya 7 rumah sakit provinsi ini. Tapi kemudian ketika didorong ke seluruh kabupaten kota, puskesmas mendukung, rumah sakit pemerintah dan swasta mendukung, kemudian tadi BPJS, DPRD juga sekarang mendukung sangat mendukung, dan kemudian kapan nih kita bisa ikut spelling. Nah, kalau jadwal sudah keluar, nanti masyarakat kan tentunya tahu informasi ini dan pasti akan ke situ ya Bu ya. Nah, syarat-syarat apa saja nih yang dibutuhkan? Nggak ada ya, berarti tinggal datang kalau punya KTP, karena maksud kita tuh hanya untuk mendeteksi mengidentifikasi saja, tapi bukan berarti terus KTP desa mana nggak boleh juga, enggak. Enggak ya. Nggak apa-apa, sudah datang saja di situ dan gratis. Nah, itu dia. Gratis. Jadi memang harus tahu jadwalnya ya Bu, dan sering-sering ngecek jadwal. Siapa tahu daerah Kang Mas dan Mbak Yu yang akan menjadi tujuan. Nanti kalaupun memang akan jadi tujuan, tinggal datang, lakukan pemeriksaan, semuanya gratis. Tuh, kurang luar biasa apa coba nih Kang Mas dan Mbak Yu. Untuk TBC itu memang kita upayakan ada X-ray portable. X-ray portable itu biasanya kita gunakan untuk daerah-daerah yang memang target untuk active case finding TBC-nya tinggi. Jadi masyarakat datang, misalnya dia punya gejala ini difoto lah. Pakai X-ray portable. X-ray-nya bisa dibawa-bawa tuh. Nah, dan ada IE-nya. Jadi dia akan menganalisa apakah dia sakit TBC atau tidak. Gitu. Luar biasa. Jadi alatnya pun juga canggih ya Bu. Biarpun ini keliling kemana-mana, jangan ngomong aduh pasti nanti juga seadanya. Jangan salah. Dokternya juga spesialis. Ada USG juga. Ada USG juga tuh. Jadi memang ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh masyarakat benar-benar. Nah, nanti kita akan lanjut nih Kang Mas dan Mbak Yu, kira-kira dari 35 kabupaten kota ini banyak ditemukan, maksudnya yang sering terjadi itu sakit apa, nanti kita akan lanjut. Tapi kita akan istirahat sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Di Jateng Bicara ya, masih ngomongin tentang spesialis dokter keliling atau dokter spesialis keliling nih Kang Mas dan Mbak Yu. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Nini tentunya sudah berjalan ke beberapa kabupaten kota, kemudian pelayanannya apa saja. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan adalah biasanya nih Bu, sejauh ini kemana-mana, maksudnya ke daerah-daerah, keluhan ini paling banyak itu apa, dan mungkin ada himbauan nih yang disampaikan kepada masyarakat yang mendengarkan, mungkin mereka harus jujur, terbuka saja karena biar tahu nanti solusinya seperti apa. Monggo silakan. Jadi pertama berkaitan dengan TBC. TBC ini adalah penyakit yang nggak selesai dari zaman dulu, dan Indonesia itu di dunia itu 3 besar. Pertama India, Indonesia, dan kemudian Cina.
Nah, kenapa ini kemudian masih tetap menjadi masalah? Karena masyarakat itu mungkin malu untuk memeriksakan diri, kemudian waktu, ya, kemudian tidak diketahui penyebabnya, dalam arti bukan tidak karena tidak ketahui itu resiko-resiko yang mengapa dia tidak sembuh-sembuh, ya. Nah, maka sekali lagi masyarakat itu mengeluh hal-hal yang mungkin saya batuk, dia beli obat di warung aja, sembuh selesai, sembuh selesai. Padahal sebetulnya dia tidak menyelesaikan masalah utamanya. Kemudian yang lain itu kalau lansia biasa ya, lansia tuh persendian gitu ya, lutut kan gitu ya. Walaupun itu mungkin bisa dokter saraf, bisa dokter ortopedi, tapi penyakit dalam masih oke lah ya. Nah, yang menjadi lebih lagi kita harus waspada adalah kanker cervix. Ini yang kadang-kadang malu ketika mereka harus melakukan pemeriksaan itu. Para perempuan-perempuan jangan malu untuk bisa melakukan pemeriksaan itu, karena sebetulnya pemeriksaannya sederhana, tidak sakit, tetapi dia akan mampu mendeteksi apakah ini perlu dilakukan tindakan atau tidak. Jadi untuk masyarakat, entah itu yang mungkin punya gejala TBC atau mungkin yang punya gejala atau tanda-tanda CA cervix gitu misalnya, ya jangan takut. Yang lain mental health sekali lagi ya. Jadi orang tuh banyak sekali stresor saat ini, kemudian menjadi dia depresi mungkin karena gaya hidup yang mungkin antara pendapatan dengan pengeluaran tidak sesuai misalnya ya, atau kita terlalu silau dengan material gitu ya, istilahnya tidak ini juga menjadi titik di mana spelling ini kemudian mampu menjawab masalah-masalah kesehatan yang ada, ya, termasuk angka kematian ibu dan bayi. Tentunya kalau itu kan ibu hamil sudah direncanakan, kecuali yang tidak merencanakan, tapi kita harus lihat bahwa ternyata ketika masyarakat kita membuka spelling, ternyata mereka tuh hamil pas awal bulan tuh mereka nggak langsung ke puskesmas tuh. Jadi ya sudah pernah hamil ya kayak ginilah rasanya. Padahal kan harus datang tuh ketika masyarakat itu, kemudian ibu hamil itu tidak menstruasi, kemudian dia hamil, harusnya segera ke puskesmas untuk lakukan USG, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Nah, jadi intinya adalah kasus-kasus yang ada sebetulnya kasus-kasus yang memang menjadi masalah kesehatan Indonesia. Itu gitu. Ya, jadi itu yang paling banyak ditemuin ya. Jadi kalau misalkan nanti daerah Kang Mas dan Mbak Yu akan dikunjungi oleh spesialis keliling ini, ya jujur aja, maksudnya cerita apa adanya, karena biar mendapatkan penanganan yang tepat seperti itu, Kang Mas dan Mbak Yu. Apalagi TBC ya, TBC itu butuh waktu lama untuk pengobatan, 6 bulan. Yang sering terjadi adalah drop out atau dia lupa minum, kemudian dia harus diulang lagi dari awal. Nah, jadi TBC ini memang sulit selesai kalau masyarakat nggak patuh. Gitu. Jadi memang harus disiplin juga ya Bu ya dalam pengobatannya. Satu orang TBC harus di tracing minimal 8. Bagusnya 12. Kayak COVID loh. Nah, jadi orang yang kontak erat di rumah itu juga harus dilakukan pemeriksaan, tidak hanya yang sakit saja. Baik, nah sejauh ini beberapa kali sudah berjalan Ibu, pasti kan ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, menurut Bu Ninit nih yang menangani ini dan memang mengawal dari awal sampai dengan sekarang, kira-kira sudah ada nggak sih Bu dampak positif yang masyarakat dapat ini? Jadi kita melihat data, begitu ini diluncurkan banyak sekali. Jadi ada sistem informasi TBC. Jadi kalau positif itu langsung masuk di dalam sistem, kemudian ada penyembuhan. Jadi TBC itu temuan dulu baru sembuhkan. Nah, temuan itu kalau kita sekarang ditarget 90% dari target 107.000 masyarakat Jawa Tengah. Nah, dari itu 90%-nya harus sembuh. Maka kita mencatat sekarang ada kenaikan yang luar biasa temuan kasusnya dulu. Jadi orang tuh jangan takut, wah kok banyak ya kasusnya. Nggak apa-apa. Yang penting ditemukan tapi disembuhkan. Jangan tidak ditemukan apalagi sembuhkan. Kan gitu kalau TBC atau penyakit menular polanya seperti itu. Satu itu. Jadi ada kenaikan temuan tetapi juga ada kenaikan pengobatan. Itu artinya masyarakat itu respon terhadap ini luar biasa, termasuk CKG ya, tidak hanya
spelling. Kemudian yang berkaitan dengan mental health. Mental health itu ternyata mereka pada akhirnya nggak malu-malu untuk mengisi screening yang menggunakan kuesioner. Kemudian di sekolah-sekolah ini kan juga dikembangkan, namanya first aid. Jadi bagaimana anak itu menolong temannya. Ya, pelapor dan pelopor kalau di Jawa Tengah. Tapi first aid ini first aider itu adalah anak yang memperhatikan temannya, yang kemudian dia bisa mengetahui temannya kok jadi murung ya, kenapa? Ada seperti itu. Kita juga bisa loh di kantor. Seperti itu ya. Jadi tapi intinya adalah saya melihat ada tren di cek kesehatan gratis yang luar biasa dengan spelling ini. Harapan dan faktanya adalah masyarakat kemudian sadar dan mau datang untuk pemeriksaan kesehatan. Itu kunci loh. Karena kalau dulu orang datang ke puskesmas itu karena sakit. Betul. Sekarang orang ke balai desa untuk spelling atau CKG itu tidak dalam keadaan sakit loh. Gitu. Betul. Jadi mereka ingin tahu. Mungkin bukan lemah lunglai gitu gitu kan. Tapi dia nggak tahu saya sebenarnya sakit atau tidak. Nah, gitu itu dia. Kalaupun ada sakit kita bisa mencegahnya bagaimana. Kalaupun kalaupun tidak sakit ya tetap harus dipertahankan gitu ya Bu ya. Kan kita nggak tahu prediabetes, prehipertensi itu yang masih nggak nampak gejalanya. Betul. Daripada nanti ketemu parah tiba-tiba itu paling menyedihkan. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan juga tadi ada yang bertanya juga nih Bu, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi ya. Jadi apa sih yang kriteria-kriteria penilaian daerah itu akan dikunjungi oleh dokter spesialis keliling ini Bu? Jadi memang Mbak Peda punya data tentang 1278 desa yang miskin di Jawa Tengah. Prinsipnya itu. Memang rata-rata lokasinya memang susah dijangkau ya, tapi prinsipnya bukan kemudian kalau susah dijangkau kemudian itu miskin, tidak selalu gitu ya. Untuk saat ini fokus pada 1278. Tentu kita tidak menutup mata ketika nanti program ini terus berlanjut, pasti semua desa juga ingin kita kunjungi ya, supaya apa? Semua juga merasakan bagaimana layanan kesehatan ini kemudian dinikmati oleh masyarakat Jawa Tengah. Gitu. Seperti itu ya Kang Mas dan Mbak Yu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita mungkin akan coba untuk menjawab ya Bu. Boleh. Ada dari Pelamongan, ada Zahra. Jujur buat saya program ini masih terasa too good to be true. Biar nggak terlalu tinggi harapan saya ketika mau memanfaatkan program ini. Kira-kira kapan atau di titik mana kami akan mengeluarkan biaya katanya. Jadi kalau spelling ini tentu tidak sehebat di rumah sakit. Tapi yang utama adalah ketika SDM-nya ada dokter spesialis, pasti di dalam memberikan anamnesa lebih hebat dong daripada dokter umum, kan gitu. Betul. Dan alat-alat yang digunakan memang kita masih USG, kemudian juga X-ray portable tadi. Tapi sebelum itu mereka kan dilakukan cek kesehatan gratis tadi, di screening dulu, gimana HB-nya, gimana tensinya, gimana gula darahnya. Setelah itu ada kelainan nih atau mental health-nya gitu ya. Setelah itu baru geser ke dokter spesialis. Dan itu memang tidak membayar sama Jadi, sekali. Semuanya gratis ya Bu ya. Tapi kalau kemudian nanti misalnya nih ditemukan, ini ada suspek CA cervix misalnya. Dia harus dirujuk ke rumah sakit. Punya BPJS nggak? Kalau punya ya nggak bayar. Yang bayar pemerintah atau ya kita bayar asuransi. Tapi kalau misalnya dia mau di swasta ya pasti bayar lah. Tapi kalau di pemerintah atau swasta yang bekerja sama dengan BPJS ya nggak bayar. Intinya begitu. Asal punya BPJS tidak bayar ya Bu ya. Selama rumah sakitnya bekerja sama dengan BPJS. Betul. Kan ada yang tidak bekerja sama juga. Nah itu ya. Jadi untuk biaya-biaya semuanya gratis Zahra ya. Terus dari Solo ada Dara. Banyak warga ngerasa terbantu banget sama adanya dokter spesialis keliling, apalagi buat lansia atau yang susah buat bepergian jauh. Tapi saya pengen tahu Bu, gimana sih cara pemerintah ngatur jadwal, terus pemerataan layanan biar semua daerah bisa dapat kesempatan yang sama katanya. Jadi memang karena tadi ya daerah-daerah tertentu kita tentu bersama-sama dengan rumah sakit yang akan
melayani masyarakat, kita berkoordinasi. Maka seminggu sekali kita sampaikan ke masyarakat, ini loh nanti minggu depan kita akan kesini gitu. Jadi bukan serta merta atau semata saya pengen ke desa ini langsung ke sana, enggak dong. Kita kan mesti siapkan tempatnya, kemudian masyarakatnya juga mesti hadir di situ, dan kemudian petugasnya juga menyiapkan apa saja yang harus melayani, siapa saja yang harus melayani. Jadi pada prinsipnya kita ingin semua desa. Tapi saat ini masih tadi khusus 1.278 desa. Gitu. Baik, semoga bisa terjawab ya. Tadi namanya adalah Mbak Dara. Mbak Dara, betul, yang ada di Solo. Kita ke Boyolali, ada Hilal, Bu. Program spelling ini kan tujuannya mendekatkan layanan dokter spesialis ke masyarakat. Tapi di daerah seperti Boyolali sendiri sepertinya belum ada layanan spelling berjalan. Kira-kira kapan program ini bisa menjangkau wilayah-wilayah di daerah Boyolali katanya, Bu? Boyolali udah sering, saya aja udah berapa kali ke sana. Mungkin bukan desanya Mas Hilal ya. Mungkin ya. Tapi sudah dan responnya juga cukup baik masyarakatnya, dan kemudian malah kemarin menanyakan bisa nggak ke desa lain. Saya bilang nggak masalah, sepanjang nanti rumah sakit, kemudian puskesmas yang mungkin tidak masuk dalam 1.208 itu bisa melakukan. Seperti itu ya, Mas Hilal ya. Baik, nanti kita akan lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu semuanya ya. Kita akan istirahat sebentar nih Kang Mas dan Mbak Yu sambil menunggu pertanyaan lain. Mumpung ada Bu Ninit hadir di sini, nanti akan langsung dijawab. Kang Mas dan Mbak Yu kembali lagi ke Jateng Bicara ya. Kita akan lanjut menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Kang Mas dan Mbak Yu. Terima kasih. Berikutnya ini ada dari Vira yang ada di Pemalang. Bu, sebenarnya untuk ke depan nih apakah spesialis keliling ini masih akan tetap berjalan atau ketika sudah targetnya selesai yang disampaikan Ibu habis itu sudah tidak ada spesialis keliling lagi? Monggo. Baik, Mbak Vira, terima kasih. Pemalang ya, responnya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa target pertama adalah 1.278 desa. Tentu atas respon masyarakat yang luar biasa, dan kemudian Pak Gubernur juga berkomitmen untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, kualitas yang baik, kemudian gratis lagi ya. Ini harapannya Pak Gub sudah sampaikan bahwa sebisa mungkin semua desa bisa disasar. Tapi sekali lagi untuk tahun pertama itu memang 1.278 desa miskin tadi. Gitu Non Vira. Jadi nanti pun akan bertambah ya Bu ya, jangan khawatir nggak Vira ya. Terus ada juga ini Yuyun, buat lansia yang susah bepergian, apakah akan ada kunjungan ke rumah-rumah katanya seperti itu Bu? Home care. Home care itu ya. Baik Mbak Yuyun, jadi untuk sementara ini memang kita fokuskan di desa. Kenapa di desa? Karena yang terdekat, terkecil lah ya. Masyarakat tuh bisa memanfaatkan. Harapannya kalaupun lansia dia nggak terlalu jauh gitu kan. Nah kalau home care ini sebetulnya nanti vaskes yang puskesmas itu nanti akan ada kewajiban puskesmas ada fisioterapi. Jadi ada peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru, ada psikolog dan kemudian fisioterapi. Tentu ini butuh waktu. Nah, maka kalau sudah bicara itu biasanya lebih pada home care. Tapi saat ini spelling belum ya. Karena memang ya tidak memungkinkan kalau kita kemudian berkunjung ke rumah-rumah. Seperti itu. Jadi memang harus terus ini ya Bu ya, ke balai desa biasanya ya Bu ya. Ini ada yang menyinggung yang lagi rame nih Bu, MBG, nggak apa-apa ya Bu. Kita akan jawab ini dari Ronald yang ada di Semarang. Dalam program MBG yang sedang marak keracunan, apakah Ibu dari Dinas Kesehatan melihat ada kelalaian sistematik dan dalam koordinasi antara instansi kesehatan dan pihak penyelenggara program makan bergizi gratis katanya? Jadi kami memang pada saat sekarang sudah diinstruksikan oleh Pak Menteri Kesehatan untuk segera melakukan inspeksi kepada seluruh SPPG di Jawa Tengah. Kita ada 1.596 SPPG yang tersebar di 35 kabupaten kota. Kemudian memang pada saat awal Kementerian Kesehatan sudah melakukan himbauan untuk menyelesaikan SLHS. Surat
atau sertifikasi layak higien sanitasi. Tetapi memang prosesnya cukup panjang. Tetapi sekali lagi himbauan itu kemudian diinstruksikan kembali saat ini. Tentu program ini bertujuan baik. Maka kami dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten Kota atas instruksi dari Kementerian Kesehatan, kemudian BGN juga sudah sampaikan lagi bahwa ini perlu kerjasama untuk bisa mensukseskan program ini. Nah, satu itu SLHS. SLHS itu syaratnya adalah satu, ada inspeksi kesehatan lingkungan, mulai dari pemilihan bahan, penerimaan bahan, pengolahan bahan makanan, kemudian sampai distribusi. Itu ada syaratnya. Kemudian makanan itu juga harus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Yang berikutnya adalah penjamah makanan, itu juga harus dilatih. Minimal 50% mereka harus ikut pelatihan. Bahkan sekarang dihimbau seluruh penjamah makanan. Penjamah itu bukan hanya yang mengolah ya, tapi mulai dari pemilahan sampai distribusi itu juga harus ikut memahami bagaimana sebetulnya mengelola makan bergizi gratis itu dengan baik. Dan apresiasi kepada teman-teman kabupaten kota sekarang ini lagi mengejar itu, tapi tidak boleh diobral. Sertifikat layak higien sanitasi itu Pak Gubernur pesan, Pak Menteri Kesehatan juga pesan, tidak boleh diobral, kemudian diberikan begitu saja. Syarat harus tetap dipenuhi. Dan ini untuk yang MBG pada posisi sudah operasional, itu harus menyelesaikan dalam waktu bulan Oktober. Yang belum operasional harus punya SLHS terlebih dahulu. Jadi ini tentu menjadi keprihatinan bersama, tetapi yang penting adalah solusinya seperti apa. Dan bagus di Surakarta itu memberi contoh bahwa sekolah, orang tua ikut mengawasi dalam arti aktif ya, misalnya mereka melihat bagaimana SPPG-nya, dapurnya seperti apa sih, bersih apa enggak, misalnya gitu. Walaupun tentu ini kacamata kesehatan dengan kacamata awam kadang-kadang berbeda, ya kan. Kalau kacamata awam kan hanya melihat fisik, tapi kalau kita mungkin cek bagaimana apakah makanan ini aman atau tidak, misalnya apakah ada pengawet atau tidak gitu, apakah dia busuk atau tidak. Busuk itu dalam arti kan pemilihan bahan. Nah, tentu ini kita harus awasi bersama-sama, tapi memberikan masukan yang konstruktif. Artinya manfaatnya banyak. Ketika ada yang kurang harus kita perbaiki, sempurnakan sehingga program ini menjadi sukses. Gitu. Harapannya seperti itu ya. Jadi kita memang juga ikut mengawasi ya Bu ya. Jadi jangan cuma menyalahkan saja, tapi juga kita udah terjun belum ke bawah gitu. Tapi jangan cari-cari gitu. Boleh kan? Betul. Itu yang kalau selera susah kan. Misalnya gini, anak saya nggak suka tempe. Nah, dikasih tempe kok makanannya nggak enak. Bisa gitu. Ya, karena boleh subjektif. Selera tuh beda Kang Mas dan Mbak Ayu. Terus ada Taras ini program spesialis keliling atau program itu biasanya hanya jadi gimmick pencitraan. Dokter spesialis datang sebentar, periksa seadanya lalu pergi tanpa solusi jangka panjang. Biaya besar, dampaknya kecil. Masyarakat butuh layanan berkelanjutan, bukan kunjungan sekali katanya. Terima kasih masukannya. Taras dari mana ya? Dari Semarang ini Bu. Dari Semarang. Saya kebetulan sering sekali turun, juga Pak Gubernur dan teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten maupun provinsi itu turun dan melihat. Saya belum pernah melihat ya dokter spesialis itu pergi meninggalkan tempat sebelum pasien selesai. Ya insya Allah. Nah tapi kalau ini masukan dari Dek Taras ada, sampaikan aja ke kami, nggak apa-apa. Kan ini juga evaluasi. Kalau memang seperti itu. Tapi insya Allah nggak ada gimmick. Karena bagi kami layanan kesehatan ini tentu muaranya adalah masyarakat terlayani, masyarakat bisa sehat, dan kalaupun dia sakit cepat diobati. Sebenarnya itu saja. Jadi kalau cuma pencitraan, untuk apa kita menyasar 1278 desa? Kemudian untuk apa kita juga menurunkan dokter spesialis yang mungkin waktunya juga terbatas. Tetapi tadi ketika ini dilakukan, kemudian semua mengawasi dan melihat, saya kira
program ini akan berjalan dengan baik. Makasih ya Mbak Taras. Oke, baik. Nah, kalau harapan Ibu sendiri nih untuk tentunya kan ini banyak pihak yang bekerja sama ya, baik itu dari rumah sakit negeri swasta, kemudian para dokter spesialis yang tentunya waktu mereka pun juga tidak banyak gitu kan. Mereka juga super sibuk, tapi bisa terjun bersama-sama dalam spelling atau spesialis keliling. Nah, mungkin harapan Ibu nih untuk atau mungkin ucapan terima kasih juga ya tentunya selama ini sudah membantu untuk masyarakat. Pasti kan masyarakat banyak yang terbantu. Saya sangat apresiasi ya kepada para dokter spesialis kalau kita juga sudah ketemu dengan perhimpunan dokter Obgyn. Kita punya MOU dengan mereka. Kemudian dokter penyakit dalam PABDI, kemudian juga dengan dokter paru. Kita ada MOU atau PKS dengan mereka untuk memberikan layanan ini, termasuk dengan dokter jiwa. Jadi ada perhimpunan-perhimpunan yang mendukung kami gitu kan. Karena mereka melihat bahwa ternyata memang program ini bisa menyasar dan kemudian lebih cepat untuk bisa ditangani lebih lanjut. Sekali lagi ketika kita bicara kanker itu begitu stadium 3 selesai. Betul. Tetapi begitu stadium 1 kita bisa akan ada harapan untuk bisa sembuh. Nah, ini yang sebenarnya disasar. Jadi saya berterima kasih kepada para dokter spesialis, kemudian juga rumah sakit swasta dan pemerintah yang juga mendukung, termasuk organisasi-organisasi sekarang ada NU, RMI, Pondok itu juga sudah mendukung kami, Muhammadiyah. Jadi banyak sekali. Kemudian PKK itu luar biasa. Jadi kami merasa mereka kemudian bisa halo-halo bahwa ini ada layanan yang baik, kemudian masyarakat bisa datang. Betul. Untuk masyarakat, saya ingin masyarakat itu jaga kesehatan itu dari diri sendiri ya. Jadi preventif itu penting. Jadi masyarakat jangan kemudian pola hidupnya tidak sesuai gitu. Pola hidupnya berarti apa? Makannya benar, minumnya juga cukup, dan olahraga. Betul. Dan kelola stres. Nah, ini penting. Jadi yang lain-lain udah oke, tapi kita gampang stres karena overthinking. Nah, ini juga gampang sakit. Segala penyakit itu penyebabnya salah satunya adalah stres. Gitu. Sumbernya dari pikiran. Iya, pikiran. Benar. Kurang bener. Betul, itu dia. Nah, kalau ini Bu, tantangan yang paling, maksudnya sejauh ini kendala yang pernah Ibu Nini temuin gitu? Ya, kalau selama ini dari sisi kita yang melayani enggak ya. Tapi mungkin dari masyarakat itu misalnya mereka kepingin mendapatkan layanan yang mungkin pas di situ tidak ada. Kan kadang-kadang mereka misalnya begini. Dia sakit walaupun bisa diobati sih misalnya. Dia misalnya kulit misalnya. Pada saat itu nggak ada nih dokternya gitu. Tapi kita bisa sampaikan bahwa dokter yang ada dokter umum kan, ada dokter penyakit dalam misalnya. Paling ya seperti itu. Karena kita sampaikan sebenarnya yang datang itu dokter-dokter ini, tapi masyarakat kan bukan nggak peduli ya, tapi ya pokoknya aku sakit ini pokoknya datang aja gitu misalnya gitu. Itu aja sih. Tapi sejauh ini ya teratasi karena memang di situ ada dokter umum juga. Betul. Dan tentunya supportnya juga udah luar biasa banyak ya Bu ya. Benar sekali, karena hampir semuanya support ikut membantu Kang Mas dan Mbak Ayu juga tentunya, dokter-dokter bahkan dari swasta yang sepertinya tadi Bu disampaikan, nggak cuma negeri saja tapi swasta juga ikut masuk ke dalamnya. Nah, karena program ini juga sangat bermanfaat untuk masyarakat ya, karena waktunya juga sudah tidak banyak ini Bu ya. Terakhir nih sebagai closing statement bisa disampaikan untuk Kang Mas dan Mbak Ayu yang mendengarkan live radio dan juga live YouTube kita, monggo. Baik Kang Mas dan Mbak Ayu, manfaatkan layanan spelling, strategi mendekatkan layanan kesehatan masyarakat atau kita sebut spelling melesat. Jadi bagaimana masyarakat bisa manfaatkan ini karena ini gratis. Tetapi sekali lagi yang utama sebetulnya adalah menjaga kesehatan. Perilaku hidup sehat, ayo tetap kita jalankan sehingga kita tidak mudah sakit. Tetapi kalau sakit segera mendapatkan layanan. Salah satunya adalah di spelling melesat.
layanan dokter spesialis keliling, strategi mendekatkan layanan kesehatan masyarakat. Oke, terima kasih Bu Ninit yang sudah menyempatkan waktu dan sharing-sharing untuk kita semuanya. Sehat selalu Ibu. Amin. Karena Ibu juga harus tetap sehat untuk tetap menyebarkan kebaikan tentunya. Virus ya baik. Nah itu dia. Dan buat Kang Mas dan Mbak Ayu yang terlambat mendengarkan siaran radio, nanti kita akan posting permanen di YouTube ya. Jadi bisa mendapatkan informasi di sana. Baik, kalau begitu kita undur diri dari Jateng Bicara. Sekali lagi terima kasih banyak. Ditunggu nanti untuk sosialisasi berikutnya Bu ya. Salam sehat untuk semua. Baik, kalau begitu selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.